Kembali di iNews Siang pemirsa, akibat banjir yang masih merendam selama berhari-hari, Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara lumpuh. Ya, agar dapat melintasi banjir, kendaraan kecil terpaksa diangkut rakit darurat dengan biaya Rp500.000. Dari pantauan udara terlihat antrean panjang kendaraan di Jalan Trans Sulawesi Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter merendam permukiman dan melumpuhkan akses jalan lintas provinsi. Jalan terendam banjir hingga sepanjang 700 meter. Kendaraan besar tak dapat melintas. Mobil kecil dapat diangkut menggunakan rakit darurat atau pincara dengan biaya Rp500.000. Kendaraan berat atau truk terpaksa berdiam dan tinggal berhari-hari menunggu banjir benar-benar surut. Di Morowali. Rencana mau ke dari kemana mau kemana? Hari Senin saya balik dari Morowali, dari seberang juga begini. Berapa lama mengantri di sini? Kalau yang dari hari Senin ke sini itu enggak lama ya, paling 3 mobil. Nah, kemarin mau balik Morowali, ada jam 2 tuh ngantri. Ini rencana mau bawa apa, Bang? Bawa spare part aja, alat mobil. Banjir disebabkan luapan Sungai Landawe akibat guyuran hujan selama sepekan terakhir. Akses jalan lumpuh mengakibatkan sejumlah daerah terisolir. Terlebih ini adalah satu-satunya akses penghubung Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait banjir lahar dingin di Agam, Sumatera Barat, pemirsa, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan rekan kami Wahyu Sikumbang. Selamat siang rekan Wahyu, bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat siang, Pram dan Mia. Saat ini saya berada di Galuang, di Jorong Galuang ya, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua di Kabupaten Agam. Saat ini tim BPBD, Polri dan tim pencarian masih melakukan pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Selain itu juga dilakukan pembersihan terhadap daerah-daerah yang rumah-rumah yang terkena material lumpur, batu dan kayu. Di belakang saya ini sebelumnya sejak tadi malam itu ada sekitar 3 jenazah ditemukan, dan di sebelah sini baru saja ditemukan 2 jenazah. Jadi untuk sampai siang ini jumlah korban tewas itu sudah mencapai 19 orang. Demikian. 19 orang tewas, ditemukan tewas di sana. Sementara rekan, berapa orang yang hingga kini masih hilang, dinyatakan hilang di sana? Kalau untuk di lokasi ini, di Jorong Galuang ini, daerah Sungai Pua ini, Jorong Galuang ya khususnya, masih ada sekitar 2 orang lagi yang masih belum ditemukan. Sementara di daerah lain ada di Bukit Batabuah, masih di Kabupaten Agam ya, di Koto Ketuo, dan Bukit Batabuah, Batu Palano itu belum masih banyak yang belum ditemukan. Baik, apakah ada kendala dalam proses pencarian korban ini, Wahyu? Pencarian korban terkendalanya ada banyaknya material-material yang terbawa oleh banjir lahar dingin ini, berupa kayu, batu yang sampai dan lumpur yang menutupi di bagian rumah-rumah. Seperti yang korban-korban yang ditemukan sebelumnya, itu kan ditemukan di atas tumpukan material banjir lahar dingin ini. Gitu ya. Oke, bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini, rekan Wahyu? Apakah juga nanti akan ada rawan terjadi banjir susulan? Cuaca saat ini mulai dari pagi sampai siang ini cuaca cukup cerah. Cuman warga dan petugas diminta untuk tetap waspada karena biasanya sore-sore hari setelah salat zuhur itu biasanya akan turun hujan. Demikian juga dengan di puncak Gunung Merapi yang harus diwaspadai, itu sering terjadi hujan di kawasan hujan deras di kawasan puncak gunung itu, dan akan memicu turun kembali banjir lahar dingin. Baik, Wahyu, untuk hari ini rencananya proses pencarian akan dilakukan hingga pukul berapa? Sampai saat ini informasi untuk pencarian korban akan dilakukan sampai pukul 6 sore nanti. Itu jika tidak ada kendala berupa seperti hujan deras yang turun.
Oke. Rekan Wahyu mengingat jumlah korban tewas cukup banyak, ini mencapai 19 orang. Lalu bagaimana dengan evakuasi warga di sana untuk mengantisipasi hal kemungkinan jatuhnya korban jiwa kembali? Ya, evakuasi terhadap warga, itu warga sendiri sudah mulai mengungsi ke tempat-tempat keluarganya, dan juga ada beberapa pos pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Sementara untuk saat kejadian, saat pencarian, jika ada warga yang bertumpuk di lokasi pencarian dan di lokasi-lokasi pembersihan material banjir lahar dingin ini, itu warga diminta dengan surat-suara untuk meninggalkan lokasi. Sekali juga petugas juga ada yang memantau pergerakan air, apakah debit air meninggi atau masih sedang-sedang saja, masih aman begitu. Ya. Baik, berapa jumlah total warga yang mengungsi di sana, Wahyu? Untuk di daerah Sungai Tua ini itu ada belum terdata karena beberapa keluarga banyak yang ikut mencari ke daerah-daerah aliran sungai gitu. Jadi tidak bertumpuk di pengungsian. Jumlah kakaknya juga belum ada data terbarunya. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Wahyu Sikumbang langsung dari Agam, Sumatera Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Tetap waspada dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, PPIH Arab Saudi siap menyambut kedatangan calon jemaah haji tanah air. Sekalian sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di INEWS. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya pemirsa, embarkasi Jakarta Pondok Gede tahun ini akan memberangkatkan calon jemaah haji dari wilayah Jakarta, Banten, dan juga Lampung. Ya, ribuan calon jemaah haji diberangkatkan ke Madinah dan Jeddah esok melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 1.226 calon jemaah haji embarkasi Jakarta, Banten, dan Lampung akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 13 Mei. Calon jemaah haji terdiri dari 3 kloter, yakni kloter 4, 5, dan 6. Kloter haji dari Jakarta dan Banten telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta untuk pemeriksaan kesehatan, administrasi, hingga kebutuhan logistik dan akomodasi. Persiapnya sebenarnya kita udah tahun lalu ya, tapi karena waktu tahun lalu itu tidak ada pendamping, jadi ya tahun ini dapatnya ya alhamdulillah sih cukup matang, udah dari jauh-jauh kita siapin. Manajemen waktu itu harus kita terapkan dengan baik. Nah, untuk evaluasi di lainnya semacam pemeriksaan jemaah haji, pemeriksaan lanjutan kesehatan itu sudah alhamdulillah karena kami melakukan inovasi-inovasi, diantaranya melakukan inovasi fast track untuk lansia untuk mempercepat pemeriksaan. Karena tagline tahun ini pun itu kan masih ramah lansia, sehingga penanganan pelayanan terhadap jemaah. Calon jemaah haji diimbau menjaga kesehatan, terutama mengkonsumsi air secara teratur untuk menjaga kondisi tubuh. Selain itu, petugas kesehatan juga mengingatkan agar calon jemaah mematuhi peraturan dan saling menolong. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi siap menyambut jemaah calon haji. Ya, besok kloter pertama jemaah calon haji akan diberangkatkan dari embarkasi masing-masing. 18 kelompok terbang atau kloter jemaah haji dari 18 embarkasi dijadwalkan akan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada Minggu 12 Mei. Kloter pertama akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat GA7301 dan diperkirakan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 7 pagi waktu setempat. Petugas haji daerah kerja bandara dan Madinah pun siap menyambut para calon jemaah haji Indonesia. Ya, pemirsa, calon jemaah haji asal Indonesia kini dapat memanfaatkan Fast Track, sebuah fasilitas pengurusan dokumen haji dan keimigrasian yang lebih cepat. Dan pemirsa, hadirnya layanan ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas.
Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengapresiasi hadirnya layanan fast track bagi calon jamaah haji dalam pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan usai Menak melepas calon jemaah haji kloter pertama pada Sabtu malam. Menteri Agama menilai fast track memudahkan kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah haji. Menteri Agama juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kemudahan yang diberikan kepada kaum muslimin Indonesia dan menyebut hal ini merupakan bentuk dari hubungan baik antar kedua negara. Fast Track adalah layanan membuka jalur pelayanan dokumen haji dan keimigrasian lebih awal, yakni di tanah air. Selain di embarkasi Soekarno-Hatta, 2 bandara lain yang diizinkan melakukan layanan ini adalah embarkasi Solo dan Surabaya. Dan tak kurang, 120.000 calon jemaah haji akan memanfaatkan Fast Track ini. Dari Tangerang, Banten, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, para calon jemaah haji di sejumlah embarkasi keberangkatan sudah mulai tiba di asrama haji. Ya, mereka nantinya akan mengikuti pembekalan jelang keberangkatan haji keesokan harinya. Satu persatu calon jemaah haji embarkasi Makassar tiba di asrama haji Sudiang Biringkaya, Sulawesi Selatan. Sebanyak 450 orang terdata akan berangkat dalam kloter pertama, embarkasi Makassar. Sementara untuk proses penerimaan haji di tahun ini masih bertema ramah lansia, yaitu haji berkeadilan yang mengutamakan jemaah haji lansia. Di tahun ini embarkasi Makassar akan memberangkatkan jemaah calon haji sebanyak 16.649 jemaah yang terbagi dalam 37 kloter dari beberapa provinsi dan kabupaten kota di bagian timur Indonesia. Itu sudah berapa lama kita menunggu? 13 tahun. 13 tahun. Tahun ini Ibu berangkat ya, Bu? Iya. Berapa orang, Bu, berangkatnya? Cuma sendiri. Sendiri ya, Bu? Suami nggak ikut ya, Bu? Almarhum. Oh, almarhum ya, Bu. Oh. Ibu, ini kan Ibu hari ini berangkat. Apa yang nanti sampai di Tanah Suci, apa yang pengen disampaikan nanti di sana? Doa atau apa? Ya, tetap doa buat orang tua, suami almarhum. Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya, Pak? Pertama kali naik hajinya, Pak? Pertama kali. Oh, Pak, ada apa-apa saja persiapannya, Pak, sebelum berangkat ini, Pak? Tentu karena kita dihimbau bahwa ibadah haji ini adalah ibadah fisik, sehingga tentu para jamaah harus menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut urusan fisik, dan tentu saja selain fisik yang paling penting adalah bagaimana jamaah bisa mematuhi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari kanal iNews di kanal YouTube @official_iNews. Dan jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di iNews.id pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.